Yang saya kejar adalah surat keterangan yang menurut saya tidak dilengkapi data yang valid dan akurat. Tolong dibereskan sehingga image bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa mendapat quote unquote ya ijazah dibilang gitu ya dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak lazim, dengan cara yang ya kita nggak tahu gimana caranya gitu ya, itu tidak terjadi lagi. Jadi saya berharap Mas Gibran bahkan kementerian yang terlibat dalam pembuatan surat ini benar-benar memanfaatkan momentum ini supaya membuktikan bahwa siapapun yang namanya ada di surat keterangan ini memang valid dan dia berhak mendapatkan surat keterangan penyetaraan ijazah. Gibran sebelumnya pernah menghadapi gugatan terkait persoalan ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi kandas pada akhir 2025. Kini gugatan terbaru dilayangkan ke PT UN dengan objek yang lebih spesifik, surat keterangan penyetaraan ijazah. Saya masih berdiskusi dengan advokat Indonesia Australia, Denny Indrayana, dan Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan. Melanjutkan diskusi di segmen sebelumnya, Anda dituding oleh Bung Andi Azwan berkongsi dengan Roy dan Tifa yang sedang berpolemik di lingkaran kasus ijazah Jokowi. Ya nggak apa-apa, saya dituding apa-apa no problem. Silahkan dicek saja, ini kan akan banyak di rekam jejak kami, apa yang kami lakukan. Yang penting yang ingin digarisbawahi pada kesempatan ini Mas Andi, ini bukan soal Mas Gibran, ini bukan soal pribadi-pribadi. Bismillah, ini adalah soal menjaga kewarasan, menjaga etika moral konstitusi kita. Tidak boleh kita berkompetisi, ikut pemilu dengan cara-cara yang menekak-nekuk aturan. Di dalam putusan 90 tadi dikatakan itu kan sudah selesai. Itu satu sisi pandangan hukum. Mahasiswa hukum semester 1, Mas Andi, diberi buku pengantar ilmu hukum. Bahwa hukum itu tidak hanya masalah kepastian. Ada dua unsur lain, keadilan dan kemanfaatan. Dia harus proporsional. Jadi hanya berkata kepastian hukum saja sudah selesai, itu cenderung tidak adil. Karena itu yang kami lakukan ini adalah upaya untuk kita tidak memiliki new normal. Tidak apa-apalah merubah aturan, apakah itu lewat putusan MK, tidak apalah merubah peraturan KPU supaya tidak punya ijazah setara SMA pun yang menurut undang-undang adalah syarat menjadi wapres, dikecualikan untuk yang seperti Mas Gibran, peraturan KPU-nya diubah. Tolong diperhatikan, aturan ini tidak ada dalam peraturan KPU untuk pemilu 2019, tidak ada dalam peraturan KPU sebelumnya. Intinya Anda mendorong pembuktian ijazah itu? Ini dibuat seminggu persis sebelum putusan MK 90 tentang syarat umur. Syarat pendidikan ini ditandatangani, diundangkan 3 hari sebelum putusan MK 90. Tidak pernah ada dalam peraturan KPU sebelumnya. Dan ini kalau Mas Gibran tidak punya ijazah SMA nih, kalau tidak punya, nggak apa-apa menurut putusan ini. Maka kita memang akan mengambil langkah-langkah hukum. Langkah-langkah hukum itu ada 2, Mas Andi. 1, di dalam proses litigasi di pengadilan. 2, tolong diperhatikan, ada yang namanya out of court settlement. Proses di luar pengadilan. Seorang yang negarawan, punya ijazah asli, ada, tinggal tunjukkan. Mas Gibran dengan sangat mengerti, tidak perlu ke PT UN, tidak perlu ke MA, tidak perlu ke MK, ada yang namanya proses out of court settlement. Di luar pengadilan bisa selesai, lebih cepat, lebih hemat, bangsa tidak perlu terseret persoalan yang tidak penting dalam artian ijazah ini. Tapi ketika ini tidak dilakukan, maka izinkan saya untuk mempertanyakan, izinkan rakyat untuk bertanya kepada beliau, bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai pejabat negara yang mendapat amanah, memimpin RI 2 dan tidak memenuhi syarat. Ada dasarnya kalau kemudian Anda bilang juga mereka berkongsi, Bung Denny, Roy, Tifa ini tidak terbukti itu? Terbukti. Bagian mana buktinya yang paling jelas menurut Anda? Kemarin waktu masalah ijazah Pak Jokowi, ya kan, ya, makanya saya bilang jelangkung. Karena apa? Beliau tiba-tiba hadir, ya, waktu status tersangka. Kemudian
Ya di stasiun TV juga mewakili kan. Jelas itu tidak bisa di-deny lah untuk itu. Kalau Bahwa kita itu jadi sudah kuasa satu. hukum terus dianggap begitu, Tidak waduh, bisa kuasa gimana hukum, nggak dong? disebutkan kuasa hukum. Lanjut. Kalau bilang kuasa hukum kan sudah jelas itu. Ya kan sudah masuk ke tarafnya. Tapi kan enggak. Ya. Kemudian tiba-tiba menghilang. Kan itu yang saya katakan ya. Bagaimana tidak dikatakan adalah ini adalah satu kolam. Ketika menghilang tiba-tiba datang bicara tentang sayembara, bicara tentang surat terbuka tentang Mas Gibran. Saya masih apresiasi dengan Ibu Mercy tadi ya, mempertanyakan mengenai surat itu ya langsung ke PT UN karena itu yang berhadapan nanti kan adalah dari kementerian ya. Tapi kan ada legal standing itu. juga dijelaskan Bung Denny kenapa kemudian dibuka sayembara itu. Legal standing di mana legal standing? Yang tadi penjelasannya? Penjelasannya Mengungkit apa? itu diungkit lagi di tahun 2023 masalah putusan MK itu tadi dan dipertanyakan sampai Ya dengan kalau sekarang. legal standingnya kan bukan begitu model itunya ya kan dia kan harus ya yang terlibat langsung. Ini kan enggak ya kan di mana legal standing kecuali dia melapor ya baru ada legal standingnya dia sebagai pelapor gitu loh kan enggak ya saya sama kayak dia adalah masyarakat gitu kan tapi kan caranya berbeda kalau Bung Denny ini ya itu saya bilang satu kolam kedua ini adalah sesuatu yang menarik atensi publik ya bisa pansos ya. Terus yang ketiga ini ya bisalah akan muncul lagi di publik secara politik untuk itu. Yang juga saya heran ini kan teman-temannya Bang Denny satu-satu ini semua. Ya kan? Dari Roy itu Subhan Palal, Bang Denny ya. Dulu ini pernah satu geng lah ya di partai tertentu itu. Oh. Kan begitu, kan jadi ada satu timbul pertanyaan-pertanyaan di publik. Bagian mana yang menurut Anda argumentasinya tidak masuk akal menurut Tidak Anda? masuk akal. Oke. Semuanya? Hah? Pokoknya intinya adalah kebencian di dalamnya itu dan itu terorkestrasi kebencian itu dengan masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk bisa bagaimana ya mendongkret Pak Jokowi dari ijazahnya sebagai sasaran antara kemudian masuk ke Prabowo Gibran ya dalam pemerintah ini untuk membuat suatu gerakan-gerakan ya untuk mendiskreditkan pemerintah dengan sasaran paling utama Mas Zultan Gibran. Itu yang dilakukan. Itu memang niat Anda? Saya sudah jelaskan tadi. Sederhana kok Mas Andi. Mas Andi pulang sekarang ketemu Mas Wapres Gibran. Mas Wapres izin saya tolong diberikan dokumen yang bisa saya tunjukkan kepada publik, ini loh dokumen yang menjadi syarat penyetaraan surat keterangan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi niatnya sampai dimaksudkan betul nggak? Sebentar. Supaya kemudian ini selesai, saya tidak akan ungkit lagi. Ataupun dapat 250 juta beliau. Kalau sekarang, sebelum naik lagi nih. Kecuali kalau nunggu naik lagi. Soal permakzulan begini. Itu adalah konsekuensi dari hukum tata negara. Ya. Tetapi pemakzulan itu hanya satu saja, saya jelaskan ya, pelan-pelan nih. Yang namanya kursi wakil presiden kosong itu, Mas Andi, tidak hanya soal pemakzulan. Ya. Pasal 8-nya mengatakan kursi wapres kosong karena 4. 1 mangkat, artinya meninggal dunia. 2 berhenti. Berhenti ini artinya mundur. Ada 2 sejarah pemberhentian. 1 pada saat Pak Presiden Soeharto 98 mundur. 2 ketika Wapres Bung Hatta tahun 56 di surat keputusan 57 mundur. 3 karena agak lupa saya. Yang keempat karena tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban. Nah yang ketiga adalah karena dimakzulkan. Ini hanya yang ketiga. Karena melanggar pasal-pasal impeachment, pengkhianatan, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi, perbuatan tercela, korupsi, tidak lagi memenuhi syarat. Jadi itu hanya salah satu pemakzulan itu. Yang saya ingin tegakkan, mungkin dari tadi saya sampaikan, tapi saya bingung kenapa tidak mudah dipahami. Etika moral kebangsaan untuk menjaga kita menjadi pemimpin itu tidak berbohong. Ada tidak boleh etika kita, dan harusnya gampang bisa ditunjukkan kita tidak boleh menjadi pemimpin dengan dokumen-dokumen karena begini, saya nggak usah bicara yang masalah tidak bisa itu sudah dipertanggungjawabkan. selesai. Ya kalau kita bicara itu ya mengenai bagaimana
surat pernyataan itu sudah menggambar, surat keterangan pernyataan itu sudah menggambarkan bahwa ini sudah selesai. Tidak. Dalam Jadi, negara, dalam negara jadi di mana begini, kementerian kenapa itu saya katakan, dilokasi, maka saya surat katakan keterangan demikian tidak bisa memakzulkan. dijadikan Kan ada yang memakzulkan. Nah itu udah dijelaskan. Ada 4, saya udah paham semua itu. Ada 4 itu, ya. Udah dijelaskan oleh Bung Denny. Jadi intinya ini, biar bagaimanapun, akhirnya ujungnya itu kan ke sana, gitu loh, ya. Ini kan dari ekses ya, masih juga orang yang dalam Pilpres kemarin itu kurang nggak puas dan masih menganggap bahwa Mas Gibran ini dalam ya sebagai wakil presiden tidak punya fungsi yang besar menurut mereka. Padahal kita ingat, fungsi wakil presiden itu ada pembantu presiden juga. Beliau ini telah mengunjungi lebih dari 100 Kembali ke masalah titik. dokumen ijazah. Saya mesti menjelaskan dulu. Enggak lah. Karena ini ada arahnya, saya bilang tadi pemakzulan itu. 100 titik untuk itu. Apa? Karena tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden untuk itu. Dokumen penyetaraannya mana? Artinya di sini selama ini kan ketika dia mengatakan hanya pelangak-pelongo bisa dibuktikan oleh Mas Gibran ketika di mana? Di G20 di KTT di Afrika Selatan. Oke, kaitannya? 1. Yang kedua, Mas, berkunjung ke kaitannya Sumatera Provinsi ijazah untuk apa? menjelaskan SMA mana? semua program Astacita pemerintah Ah. di seluruh pelosok-pelosok daerah. Mas Gibran ditugaskan oleh Presiden dapat dilaksanakan Andi, dengan baik. Poin Oke? keijazahnya apa kaitannya? Jadi dengan itu? poinnya ya itu sudah selesai ketika surat keterangan penyetaraan itu ya oleh institusi KPU ya dan institusi-institusi lainnya itu adalah sah ya dan sudah ada produk politiknya. Presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2024 sudah dilantik. Nah, kalau dia tanyakan contoh seperti Ibu Mercy, tanyakan lakukanlah di PT UN, jangan membuat yang namanya sayembara itu membuat atensi publik ya untuk mendukung pembenaran dari saudara Denny Indrayana, seorang profesor yang saya hormati secara pandangan-pandangan hukumnya itu masuk ke dalam tataran politiknya, bukan secara akademisnya. Baik, kami akan jeda sebentar saudara, tetap di Kompas TV. Kobarkan semangat 45